ya. Makanya penting ya, parenting untuk anak itu penting. Pendidikan itu dimulai dari orang tua ya, keluarga. Pertama adalah orang tua, kedua keluarga, yang ketiga pendidikan di luar itu apa namanya, sekolah ya, sekolah. Jadi setelah orang tua, keluarga, sekolah. Keluarga itu kan mencakup ada kakak, adik itu kan, kakek, nenek, itu saudara, itu dalam keluarga. Dan sedangkan kalau di luar keluarga itu ranah sekolah. Nah, sekolah itu penting juga untuk anak. Tapi bukan berarti pentingnya 100% ya. Pentingnya 100% itu terutama di orang tua dan keluarga. Karena apa? Walaupun anak itu sudah dikasih pendidikan, nah di sekolah itu bisa terpengaruh. Makanya penting anaknya itu diajari, diperintah atau dinasihati untuk taat pada guru, taat pada keluarga, terutama orang tua. Jangan sampai anak menjadi pembangkang. Pertama, ajari kejujuran, ajari supaya tidak berbohong gitu kan, supaya jujur, supaya disiplin, itu harus diperintahkan. Mengajari itu gampang, tapi diperintah itu supaya anak itu bisa praktek gitu loh. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena saya itu gemes banget di sosial media. Di sosial media itu seperti apa? Orang tua yang nyalahin, ada itu seorang karyawan ya, karyawan swalayan atau toko kecil. Nah, nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi ada suara emak-emak merekam videonya dan menunjukkan laki-laki itu yang nggak tahu kenapa, masalahnya apa gitu kan. Kalau mendidik anak, menasihati anak kecil itu nggak begitu. Udah, aku skip, nggak mau nonton itu. Nah, seperti ini mintanya mental apa ya. Saya sendiri kalau seperti ini nyalahin orang lain, oke, nyalahin orang lain, tapi letak kesalahan anak. Walaupun itu adalah anak kandung sendiri, ya, kesalahannya di mana? Anak itu harus diajarkan dengan benar. Kalau anak lama-lama salah, lama-lama terbiasa salah. Nah, anak yang salah itu kalau dibenarkan sama orang tua, nanti lama-lama akan menjadi anak yang merasa benar, tidak pernah merasa salah gitu. Nah, bukan berarti anak itu kalau salah disalahkan terus, nggak begitu ya. Minimal orang tua itu mendidik anak itu harus menyeimbangkan antara kesalahan dan kebenaran, antara yang maksudnya dalam arti antara salah dan benar. Anak itu harus bisa membedakan yang salah mana, yang benar mana, yang jujur mana, yang bohong mana. Itu penting ya, supaya anak itu tidak tersesat dalam suatu kasus. Nah, jangan sampai ada suatu masalah itu. Yang kemarin itu di video itu viral. Oh, ngapain itu? Nah, sampai di situ paham kan? Nah, makanya pentingnya orang tua itu mendidik anak ya. Nah, kalau misalnya itu ada anak kita sedang bermain dengan anaknya orang lain, ya udahlah, itu anak orang gitu kan. Nah, saya sendiri kalau ada anak bermain sama anak orang lain, justru kenapa yang disalahin adalah anak kita, yang dimarahin adalah anak kita. Kebiasaan orang tua yang bijak, orang tua yang adil itu seperti itu. Adil itu tidak semata-mata harus memisahkan antara anak kita, ini anak orang, itu nggak begitu. Tapi bijaksana dalam mendidik anak itu, menyikapi bagaimana supaya anak itu terbiasa dengan didikan orang tua, apalagi kita. Nah, sebagai orang tua dari anak itu, misalnya anak saya dengan anaknya orang itu sedang bermain di rumah gitu. Nah, justru anak kita yang dinasihati, anak kita yang dimarahi. Kalau anak orang lain tuh kayak misalnya nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa, nggak minta maaf, datar, rupanya datar gitu, gitu, datar gitu, itu. Jadi kayak mana ya? Saya itu paling sebel ya itu sama anak orang
ya dalam hati sebel jengkel memang, tapi tidak lalu serta merta main fisik, main tangan ya. Nah, itu urusan orang lain. Pentingnya kita mendidik anak kita. Tapi kalau ada anak orang lain yang salah, ya itu urusan orang tuanya si bocah itu, ya kan. Jadi kalau anak tetangga misalnya main ke sini, kok kelakuannya beda sama anak kita itu, misalnya botol pecah atau iya kan, kolam ikan kotor atau lantai kotor, nggak tahu main apa. Nah, itu dimulai dari mana? Ketika kita bertanya pada anak itu jujur. Oh, anak itu jujur, anak kita jujur. Sedangkan anak orang itu, ya kalau nggak jujur, ya bagaimana, gitu kan? Nah, maka pentingnya mendidik anak kita itu supaya menjadi anak yang baik dan bijak dan benar. Sedangkan ada orang ya punya anak kok seperti apa kelakuannya, terkadang bukan salah anaknya, karena dari kecil itu harusnya orang tua mendidik anak-anak supaya baik gitu. Oke, saya tidak akan mengurusi orang lain yang punya anak seperti apa, atau saya tidak akan mengurusi orang lain yang tidak bisa mendidik anak, tidak bisa mendidik anak, memperlakukan anak dengan bijak ya, atau jujur atau adil atau apa gitu. Itu urusan orang lain. Jadi saya di sini mempelajari diri saya supaya saya tahu di mana letak kesalahan saya gitu kan. Siapa tahu di posisi saya itu banyak salah gitu, dan tidak usah judon sama anak orang lain gitu kan atau apa itu. Udah, yang penting perbaiki diri dulu dan anak kita dulu. Saya itu kadang nggak suka ya, misalnya di suatu mall, di pasar, di swalayan ngeributin anak orang itu, nggak suka. Tapi justru anak sendiri yang dibela-belain, sedangkan orang lain yang merasa bersalah atau merasa apalah gitu kan. Kita itu berlaku ya, aduh kenapa anak ini sini ya, anak manis. Nah, jangan sampai ya kita, maaf saya lupa tadi sampai mana ya. Oke, sekiranya jenengan semua Bapak Ibu teman-teman sudah tahu pikiran saya itu arahnya kemana ya. Jadi mohon maaf atas perkataan-perkataan saya ini yang agak kasar, yang agak menyakitkan kalian semua ya. Nah, tidak ada urusan dengan orang lain yang mendidik anak seperti apa dan bagaimana itu urusan dia, urusan mereka ya. Nah, letak kesalahan orang tua adalah ketika anak itu berbuat salah kok dibelain ya. Harusnya kalau salah ya salah ya. Orang Islam itu harus mendidik anak dengan Islam, dengan benar, dengan bijak. Islam itu berserah diri, Islam itu menyerah, jadi bukan melawan. Seperti itu ya. Kalau sudah orang Islam kok berontak, kenapa gitu ya. Jadi penting belajar. Nah, karena Islam itu mengajarkan ketika anggota keluarganya ada yang salah, maka harus dihukum. Itu suatu kewajiban, suatu perintah agama. Mencuri ya, merampok itu dihukum apa? Ada hukumannya. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya kalau di negeri sendiri, di negara kita ini kan bukan negara yang diatur oleh agama ya kan, ya diatur oleh hukum. Nggak tahu hukum apa ya, ribet urusannya ke sana. Oke, di sini jadi memang seperti itu ya. Jadi ya biasakan mendidik anak itu supaya belajar menjadi dimulai dari diri sendiri. Kita itu harus adil, harus bijak. Seperti apa, harus jujur, harus benar, tahu mana salah, tahu mana benar. Gitu supaya anak itu bisa mengikuti apa arahan kita, bisa mengikuti jejak kita, supaya menjadi orang yang muslim. Muslim itu menyerah. Nah, gitu ya. Sudah tahu kita ini orang Islam kok kelakuannya jauh dari orang Islam, naudzubillah min dzalik.
marilah kita berusaha menjadi orang Islam itu keseluruhan, jangan setengah-setengah. Orang Islam itu pakai jilbab, pakai peci, ya kan, nggak seperti itu. Orang Islam itu minimal itu ya untuk minimal untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dalam agama. Kalau laki-laki sewajarnya menutup aurat itu seperti apa, kalau perempuan sewajarnya menutup aurat itu seperti apa, ya diamalkan terus. Kemudian dan lain-lain, puasa, haji itu diamalkan. Kemudian adab etika itu sudah dibahas dalam agama. Jadi etika adab itu tidak hanya selalu dibahas dalam pendidikan di sekolah seperti apa itu PKN, PPKN lah, pendidikan dan Pancasila itu nggak selalu seperti itu. Sebetulnya di agama itu sudah diajarkan, tapi kita kenapa nggak mau mengamalkan, kan gitu? Iya kan? Gitu. Nah, ya, oke. Jadi kalau sebagai orang tua mengamalkan, ya, tidak sampai orang tua, kita menjadi diri sendiri. Entah siapapun yang merasa jomblo, belum menikah gitu kan, penting juga menjadi orang Islam itu keseluruhan, jangan sampai setengah-setengah, ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan, dalil mana yang berhubungan dengan perintah bijak, adil, jujur, benar mendidik anak, itu dalil mana? Oke, nanti akan kita pelajari ya. Tapi kalau kalian mau bertanya, teman-teman mau bertanya, bapak ibu mau bertanya, silakan komentar. Oke, jangan kemana, jangan lupa dan jangan kemana-mana. Kalau mau bertanya, jangan tanya orang lain, tanyalah kepada saya, karena pertanyaannya dan pernyataannya dari saya untuk Anda atau dari Anda untuk Anda. Bersangkutan adalah ketika dimana Anda melihat video saya, ya. Jadi jangan diomongin ke orang-orang, nggak ada hubungannya sama orang lain. Kemudian jika Anda menonton video ini, nggak ada urusannya sama pelaku-pelaku itu, nggak ada urusannya, ya. Nah, tetapi kita melihat orang lain itu bisa belajar, dan kita harus bagaimana, mereka adalah pelajaran buat kita, gitu loh, ya. Nah, tadi ya udahlah, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah viral, ya sudah, itu kan pelajaran untuk kita, dan kita mau jadi seperti apa, itu penting. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.